Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailatul Isnaini dengan NIM 232140060. Saya akan menjelaskan tentang soal berikut di mana kita akan mengadakan lomba pencaksilat di mana kelas dalam pencaksilat tersebut ditentukan berdasarkan tinggi dan berat badan, sehingga nanti akan muncul beberapa kelas. Pertanyaannya, sedangkan pada turnamen tersebut ada 7 pendaftar dengan rincian sebagai berikut. Ada nama, ada tinggi, dan ada berat. Dari data tersebut, jadikan menjadi dua kelas, yaitu kelas berat dan kelas ringan. Makanya harus ada dua, senteroidnya harus ada dua. Jawab dengan menggunakan rumus Euclidean distance Kamens clustering. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menentukan jumlah klaster atau K. Yang kedua yaitu seperti berikut. Yang kedua yaitu menentukan secara acak objek yang menjadi lokasi pusat clustering atau senteroid seperti berikut. Yaitu kita mengambil K1 untuk kelas ringan dan K2 untuk kelas berat. Dengan rumus D akar X min 2 pangkat 2 ditambah Y min B akar 2. Oke, next. Perhitungan pertama, yaitu hitung senteroid pertama dengan menentukan jarak dari data 1 ke senteroid 1, data 1 ke senteroid 2, data 2 ke senteroid 1, data 1 ke senteroid 2. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu menghitung jarak data 1 ke klaster 1, di mana tingginya 160 dengan berat 65. Sama dengan akar 165 dikurangi 165 pangkat 2 ditambah 65 dikurangi 65 pangkat 2 sama dengan 0. Yang kedua yaitu data 1 ke klaster 2, yaitu tinggi 170, berat 75 sama dengan perhitungannya seperti berikut. Yaitu akar 165 dikurangi 170 pangkat 2 ditambah 65 dikurangi 75 pangkat 2, yaitu sama dengan min 5 pangkat 2, akar min 5 pangkat 2 ditambah min 10 pangkat 2. Dihitung menjadi 25 ditambah 100, yaitu sama dengan akar 125 sama dengan 11,18. Yang ketiga yaitu kita menghitung jarak data kedua ke klaster 1, yaitu 165 dengan berat 65 sama dengan akar 170 dikurangi 165 pangkat 2 ditambah 75 dikurangi 65 pangkat 2. Itu sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan akar 25 ditambah 100 sama dengan akar 125 dan sama dengan 11,18. Yang keempat, kita akan menghitung jarak data ke 2 ke klaster 2, yaitu 170, berat 75 sama dengan akar 170 dikurangi 70 pangkat 2 ditambah 75 min dikurangi 75 pangkat 2 sama dengan 0. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa jejak minimum atau hasil dari data 1 adalah 0. Dan jarak minimum dari data kedua adalah 0. Sehingga yang menjadi senteroid K1 adalah data 1 dan senteroid data kedua adalah 2. Lanjut untuk perhitungan untuk data ketiga. Hitung jarak data ketiga terhadap senteroid 1 dan senteroid 2 supaya nanti bila diketahui data 3 akan masuk ke klaster 1 atau klaster 2. Seperti menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu yang pertama jarak
ketiga ke klaster 1, yaitu 165 dengan berat 65 sama dengan akar 168 dikurangi 165 pangkat 2 ditambah 65 dikurangi 65 pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 yaitu sama dengan akar 3 dan sama dengan 3. Yang kedua yaitu menghitung jarak data ketiga ke klaster 2, yaitu 170 dengan berat 75 sama dengan 160 akar 160 dikurangi 70 pangkat 2 ditambah 65 dikurangi 75 pangkat 2, yaitu sama dengan akar min 2 pangkat 2 ditambah min 10 pangkat 2 sama dengan akar 4 ditambah 100 dan sama dengan 104 sama dengan 10,19. Dilihat dari jarak minimum data terhadap senteroid data ketiga lebih dekat ke klaster 1 atau K1 dengan nilai 3. Sehingga data ketiga dikelompokkan menjadi kelompok klaster 1. Gitu. Nah, ini untuk proses update nilai senteroid. Karena data masuk ke K1, maka senteroid K1 diupdate dengan cara seperti berikut. K senteroid baru sama dengan X K1 ditambah X data 3 dibagi 2. Atau Y senteroid baru Y K1 ditambah Y data 3 dibagi 2. Seperti tabel berikut. Oke. Nah, ini selanjutnya itu perhitungan ketiga untuk data keempat. Yang pertama, perhitungan ketiga untuk data keempat. Hitung jarak data keempat terhadap senteroid 1 dan 2 supaya nantinya bisa diketahui data 4 akan masuk ke klaster 1 atau klaster 2. Pertama itu jarak data keempat ke klaster 1 yaitu dengan 166,5 dengan berat 65 sama dengan akar 180 dikurangi 166,5 pangkat 2 ditambah 75 min 65 pangkat 2 sama dengan akar 13,5 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan akar 182,25 ditambah 100. Nah, di sini sama dengan akar 282,25. Dan hasil akhirnya yaitu sama dengan 16,80. Yang kedua kita hitung jarak data keempat ke klaster 2 dengan nilai 170,75 beratnya sama dengan akar 180 dikurangi 170 pangkat 2 ditambah 75 dikurangi 75 pangkat 2 yaitu sama dengan akar 10 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 100. Akar 100 sama dengan 10. Data keempat lebih dekat ke klaster 2 atau K2 dengan nilai 10 sehingga dikelompokkan ke kelompok klaster 2. Seperti berikut ya. Proses update-nya, karena data masuk ke K2, maka senteroid K2 diupdate dengan cara X senteroid baru, X K2 ditambah X data 4 dibagi 2, Y senteroid baru, Y K2 ditambah Y data 4 bagi 2. Seperti berikut perhitungannya. Oke. Nah, lanjut ke perhitungan keempat, data kelima. Hitung jarak data kelima terhadap senteroid 1 dan 2. Yang pertama ada jarak data 5 ke klaster 1 dengan 166,5 dengan berat 65 sama dengan akar
175 dikurangi 166,5 pangkat 2 ditambah 70 dikurangi 65 pangkat 2 sama dengan 8, akar 8,5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 yaitu sama dengan akar 72,5 ditambah 25 sama dengan akar 97,25 sama dengan 9,86. Lanjut, ini yang kedua yaitu jarak data ke-5 ke klaster 2 yaitu 175,75 sama dengan akar 175 dikurangi 175 pangkat 2 ditambah 70 dikurangi 75 pangkat 2 sama dengan akar 0 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Data 5 lebih dekat ke klaster 2 atau K2 dengan nilai 5 sehingga dikelompokkan ke kelompok klaster 2. Proses update nilai centroid. Karena data masuk ke K2, maka centroid diupdate ke K2. Seperti berikut perhitungannya. Selanjutnya perhitungan kelima data ke-6. Hitung jarak data ke-6 terhadap centroid 1 dan 2. Pertama yaitu jarak data ke-6 ke klaster 1 dengan nilai 166,5 dengan berat 65 sama dengan akar 169 dikurangi 166,5 pangkat 2 ditambah 65 dikurangi 65 pangkat 2 sama dengan akar 2,5 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Maaf ya, ini salah. Sama dengan akar 6,25 sama dengan 2,5. Yang kedua yaitu jarak data ke-6 ke klaster 2 yaitu 175 dengan berat 72,5 sama dengan akar 169 dikurangi 175 pangkat 2 ditambah 65 dikurangi 72,5 pangkat 2 sama dengan akar min 6 pangkat 2 ditambah min 7,5 pangkat 2 sama dengan akar 35 ditambah 56,25 sama dengan akar 92,25 yaitu finalnya sama dengan 9,60. Data ke-6 lebih dekat ke klaster 1 atau K1 dengan nilai 2,5 sehingga dikelompokkan ke kelompok klaster 1. Proses update nilai centroid. Karena data masuk ke K1, maka centroid K1 diupdate seperti berikut. Selanjutnya itu perhitungan ke-6, data ke-7. Yaitu hitung jarak data ke-7 terhadap centroid 1 dan 2. Yang pertama itu jarak data ke klaster 1. Jarak data 7 ke klaster 1. Yaitu 167,75,65 sama dengan 175 dikurangi akar 175 dikurangi 167,75 pangkat 2 ditambah 74, ditambah 74 dikurangi 62 pangkat 2 sama dengan akar 7,25 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 sama dengan akar 52,56 ditambah 81 sama dengan akar 133,56 sama dengan 11,55. Yang kedua itu jarak data 7 ke klaster 2 yaitu 175, berat 72,5 sama dengan 175 dikurang sama dengan akar 175 dikurangi 175 pangkat 2 ditambah 74 dikurangi 72,5 pangkat 2 sama dengan akar 0 pangkat 2 ditambah 1
1,5 pangkat 2 sama dengan 2,25 sama dengan 1,5. Data 7 lebih dekat dengan klaster 2, K2 dengan nilai 1,5 sehingga dikelompokkan ke kelompok klaster 2. Proses update-nya seperti berikut. Dari hasil perhitungan hingga data set ke-7 didapatkan hasil seperti berikut, di mana ada data ke-1 yaitu Rono dengan tinggi 165, berat 65 dikelompokkan di klaster 1 atau ringan. Yang data kedua dengan nama Sigit tinggi 170, berat 75 dikelompokkan ke klaster 2 atau berat. Data ketiga yaitu Anton dengan tinggi 108 dengan tinggi 168, berat 65 dikelompokkan ke klaster 1 ringan. Untuk yang data keempat yaitu Risman tinggi 180, berat 75 dikelompokkan ke klaster 2 yaitu berat. Dan data kelima yaitu Angga 175, berat 70 dikelompokkan ke klaster 2. Ya. Keenam ada Sutoyo dengan tinggi 169 dengan berat 65 dikelompokkan ke klaster 1 ringan. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu ada Ahmad dengan tinggi 175, berat 74 dikelompokkan ke klaster 2 yaitu klaster berat. Oke, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.